keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Esti Adika bisa kembali menemani Anda di acara Kumpul Keluarga. Nah, keluarga Indonesia setuju nggak nih sama saya kalau anak itu adalah peniru ulung? Nah, gimana ya kalau yang ditiru itu kebiasaan-kebiasaan orang tua? Kadang sih menyenangkan ya, wah anak saya mirip saya. Tapi kalau kebiasaan buruk itu gimana ceritanya? Bagaimana kita hindari itu agar tidak terjadi pada anak kita? Ini yang kita bahas bersama psikolog kita, ada Anti Jovita. Kenapa sih bisa anak itu jadi peniru ulung? Iya, karena anak itu memang belajar dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasa. Yang dia pelajari berawal dari sensoriknya, sehingga makanya dia akan meniru tentunya. Apa yang dilihat berkaitan dengan bagaimana orang tua mengekspresikan kasih sayang, itu yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana cara orang tua bertutur kata, nah itu juga dia akan tiru. Nah selain itu juga bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan, itu juga dilihat. Dan kemudian bagaimana cara kita contohnya mengontrol emosi contohnya. Misalnya pada saat kita marah gitu kan ya, bagaimana cara kita marah pun itu kan ditiru anak. Jadi pada saat dia marah misalnya kita cenderung kayak gitu, nah anak juga kan gitu. Nah itu jadi dari apa yang memang dia lihat. Jadi kadang-kadang kita melihat ini ya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya gitu. Betul. Ya, karena memang apa yang anak lihat itu yang akan dia lakukan. Jadi bagaimana dia terbentuk sebenarnya dengan apa yang panca inderanya dia rasakan ya Onti ya. Betul sekali. Mbak Elia, di sini ada psikolog kita Anti Jovita. Mungkin ada yang ingin ditanyakan nggak sesuai dengan tema kita hari ini? Silakan. Ada nih, Pak Anti. Saya itu pengen tahu gimana caranya mengarahkan anak yang nyeletuk ya. Nyeletuk itu kan entah dia meniru atau entah memang dari dirinya dia. Kalau menurut kita kan kurang sopan, tapi menurut anak itu kan jujur ya. Karena lagi ngomong ada yang nggak sesuai sama dia, kayaknya Bunda nggak sesuai dia ngomongnya, dia nyeletuk gitu. Tapi nyeletuknya itu menurut kita kan nggak sopan gitu. Itu gimana ya? Jadi kan kita adu argumen sama anak. Menurut dia jujur, kenapa nggak boleh ngomong jujur gitu? Jadinya kan agak sulit ya, gimana menjelaskan? Jadi memang kadang-kadang ekspresi jujur anak itu bisa jadi suatu hal yang dianggap orang lain kayaknya kurang pantas gitu. Betul. Nah bagaimana Onti? Tapi tidak menghalangi dia juga untuk mengekspresikan diri. Ya, ini bagus sekali pertanyaannya karena langsung terjadi. Nah, memang kalau untuk anak-anak di bawah 3 tahun memang dia nggak bisa nyaring gitu. Jadi yang dia tahu adalah ya memang jujur karena yang diajarkan sama dia kan emang jujur dan bagaimana mengekspresikan. Nah, dalam hal ini memang lingkungan yang memang harus memahami si anak gitu karena dia orang yang bersangkutan. Paling kita sebagai orang tua di situ bisa bilang, maaf ya dia memang ini sih soalnya kalau ngomong jujur atau nyeplos dan memang kan masih kecil dan saya rasa orang-orang dewasa di sekitarnya mencoba memahami hal itu. Tapi kalau dia sudah paham, misalnya contohnya ya usia 5 tahun ke atas, dia kan sudah paham mana yang boleh, mana yang tidak. Nah kita bisa masukkan bahwa yang diomongkan ke orang itu yang memang contohnya memang pantas. Misalnya contohnya boleh memuji orang, nah karena itu kan pantas. Misalnya tante baik ya bawain aku misalnya roti hari ini, terima kasih ya tante. Nah itu berarti boleh diomongkan. Tapi hal-hal yang bisa membuat orang lain sedih, membuat orang lain marah itu tidak diucapkan. Nah makanya perlu kita mengajarkan tadi kecerdasan emosi, berempati pada anak. Misalnya kita bilang ke anak kita, kamu coba tanya dulu ke diri sendiri, misalnya ada teman kamu ngatain kamu gendut, kamu rasanya suka apa enggak gitu. Enak atau enggak, iya gitu kalau ya, dibilang iya aku nggak suka, rasanya kok seperti menghina. Nah berarti jangan juga ucapkan itu kepada orang lain walaupun memang sebetulnya dia seperti itu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa diterapkan sama anak-anak di rumah ya. Nah bagaimana ya kalau misalnya beberapa tingkah buruk orang tua ini terekam sudah, bahkan sudah jadi kebiasaan anak, bisa nggak sih untuk bisa dihindari, bisa ditanggulangi gitu, sedangkan si anak merasa loh mama aja seperti itu gitu. Bagaimana nih Onti? Betul, memang kita bisa lihat dari 2 hal nih. Kalau itu belum kejadian ya berarti kita memang harus mengontrol diri kita. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu kita ingat bahwa setiap kali yang aku lakukan akan ditiru anak. Jadi kalau aku mau anak aku meniru yang baik, aku akan melakukan yang baik seperti itu kalau belum terjadi. Tapi kalau sudah terjadi kemudian udah terlanjur, kita langsung meminta maaf dengan bahasa yang memang kita sering gunakan kepada anak-anak dan anak-anak paham. Misalnya apakah itu pakai kata sorry atau maaf dan sebagainya, itu kita bisa kasih tahu bahwa itu salah, mama salah tadi, misalnya seperti itu.
yang benar seperti apa, dan nextnya atau berikutnya ya jangan dilakukan yang salah itu lagi. Terima kasih banyak lah Iya, sudah berbagi bersama kami di Kumpul Keluarga. sama-sama. Tetap jaga kesehatan biar terus bisa menginspirasi keluarga Indonesia di rumah ya.